Chapter 1063, spoilernya udah keluar dan gila banget coy. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang gak suka spoiler, langsung aja skip video ini. Kita bahas. Di yang pertama disebutkan di sini judulnya. Judulnya adalah tentang keluargaku satu-satunya. Nah, keluargaku satu-satunya ini mengacu ke siapa ini? Jangan-jangan Jewelry Bonnie dan juga Kuma atau ada yang lain. Tapi menurutku itu tentang Kuma dan juga Jewelry Bonnie. Kemudian selanjutnya di sampul kita melihat Cracker membeku dan Brule menangis. Mungkin ini mengacu di mana whole cake itu semua daratannya membeku ya. Dan Brule mengatakan puding telah diculik. Nah, kalian sepemahaman nggak dengan kondisi ini? Jadi kita udah tahu kan kalau Aokiji itu bergabung dengan bajak laut Blackbird. Dan Blackbird itu mengincar Poneglyph. Dan kita tahu salah satu karakter yang bisa membaca Poneglyph adalah ras suku mata tiga. Dan itu adalah puding. Jadi besar kemungkinan Blackbird menyuruh Aokiji untuk mencuri atau menculik puding. Untuk dimanfaatkan membaca Road Poneglyph. Nah selanjutnya nih. Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie mengganti pakaian mereka dengan mesin khusus Vegapunk. Luffy dan Chopper dan Bonnie memakai pakaian futuristik dan Jinbe memakai pakaian Hawaii. Nah, sebagaimana Oda nih biasanya begitu masuk ke chapter yang baru langsung ganti nih istilahnya baju dan juga penampilan dari masing-masing karakter supaya nggak bosan gitu lah. Seperti di Wano dulu kan, Kinemon ganti semua pakaiannya jadi berstyle Wano gitu, samurai dan kawan-kawan gitu kan. Jadi lebih fresh gitu. Nah, selanjutnya mereka bertemu Kuma. Jinbe dan dia terlihat berbeda dari Kuma yang asli dengan wujud robot berseragam seperti polisi, memakai kacamata hitam bulat dan memiliki bahu robot. Kemudian Kuma menyerang mereka. Luffy menyerang tapi Bonnie menghentikannya. Ya udah jelas ya. Kuma ini kan ayahnya dari Bonnie dan Bonnie ini istilahnya masih memiliki rasa istilahnya jangan serang ayahku kira-kira kayak gitu. Dan benar aja. Bonnie mengatakan bahwa Kuma adalah ayah kandungnya dan satu-satunya keluarganya. Nah, sesuai dengan judul ya. Kita bisa melihat gambar Kuma yang lebih muda memegang Bonnie ketika dia masih kecil. Nah, ini kayak flashback aja ya. Waktu dulu Kuma memegang Bonnie, putrinya yang masih kecil. Kemudian, tidak ada info tentang grup Zoro di chapter ini. Nah, ini Zoro si wakil kapten tersesat nih. Ini kemana dia ini? Biasanya dia bertemu dengan orang-orang penting sih. Dan biasanya Zoro ini nggak sadar kalau yang dia temui itu orang-orang penting. Walaupun dia tersesat. Dipotong ke tempat lain, kita melihat bahwa Blackbird sedang menyergap laut di tengah laut. Wow, ini yang lebih epic sih. Blackbird versus bajak laut Law. Ini epic. Kita lanjut ya. Blackbird membawa Jesus Burgess, Van Augur, Doki, dan juga Stronger. Semuanya memiliki kekuatan buah iblis. Bayangin, semuanya memiliki kekuatan buah iblis. Tapi buah iblis apa? Jesus Burgess memiliki Riki Nomi yang memiliki kekuatan tidak normal. Kemudian Doki memiliki Siku Nomi. Dia dapat menginfeksi orang dengan sebuah penyakit. Wah gila sih, ini kayak si Queen ya. Kemudian Van Augur, Wapu Nomi. Dia bisa memindahkan orang atau teleportasi. Ini bakal menyulitkan sih. Ini kan teleportasi ini kan kayak kemampuan lo. Sangat menyulitkan. Support yang sangat tangguh. Kemudian Stronger memiliki buah iblis Uma Nomi Mythical Zoan. Mythical Zoan apa ini? Kemudian lanjut. Law kabur ke pulau terdekat, tapi Van Augur menteleportasi Burgess terlebih dahulu. Jangan-jangan Van Augur bisa punya Kenbun Haki level advance. Jadi bisa menebak, oh bakalan kesini. Kalau misalkan memang boleh, atau kalau misalkan dia punya, ini bakalan menyusahkan sekali. Kemudian Burgess mengangkat seluruh gunung dan melemparkannya ke laut. Itu mengangkat sebuah gunung itu kayak kemampuannya siapa ya gitu, apa powerful banget kayak si Zoro juga bisa membelah gunung, terus Garp mukul 7 gunung kan, 6 gunung ya dihancurin gitu. Ini bisa melemparkan gunung ke laut. Kemudian Doki tiba dengan mengendarai Stronger. Blackbird ada di atas mereka berdua. Setelah ini ngeri sih. Pertarungan ini bakalan pertarungan yang epic nih di akhir tahun ini. Law mengatakan bahwa haki yang kuat dapat membatalkan kekuatan buah iblis.
Gara-gara si Law ini mematahkan kemampuan dari Doki yang mengubah Law menjadi wanita sesaat. Dan Law mematahkan dengan hakinya. Dia menyebutkan bahwa dia belajar banyak dari pertempuran melawan Kaido dan Big Mom, di mana dia membatalkan kemampuan buah iblis dari Doki ini. Nah, dilanjut, Blackbird muncul di depan Law. Wah, tiba-tiba muncul nih. Bayangin Blackbird yang punya Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Kalau dia bilang Kurose, langsunglah si Blackbird ini menetralisir kemampuan buah iblis dari Law. Tapi apakah Law bakalan tertangkap? Kemudian Blackbird bertanya-tanya, Blackbird bertanya-tanya siapa dari ketiga kapten yang meninggalkan Wano Kuni yang akan berpapasan dengan dia terlebih dahulu. Dan ternyata itu adalah Law. Dan di halaman terakhir, Blackbird dan Law siap bertarung. Gimana nih hasil pertarungannya? Blackbird mengatakan Kaido pasti memiliki salah satu dari Rod Poneglyph. Jadi dia akan mengambil semua Rod Poneglyph milik Law. Kemudian Law, ya udah, nggak ada pilihan lain, bakalan bertarung nih. Baiklah, pemenang mengambil semua. Lila ini, wah, epic sih, epic. 1063 ini bakalan epic banget. Kemudian minggu depan tidak libur. Nah, gimana menurut kalian tentang spoiler 1063 ini? Nanti kebenarannya kita lihat di rilis komiknya. Gimana menurut kalian? Aku Rafael Purba, stay woke dan bye bye.